Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Malamoy. Saya berada di hutan mangrove. Saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di saat ini hamba-Mu akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu memberikan suluh dan terang bagi jalan kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita sekalian di saat ini terdapat dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar Klavos Malamoy yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan di saat ini yang saya berikan untuk kita renungkan bersama terdapat di dalam Amsal 28 ayat 14. Kita lihat pada poin yang pertama, 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kita lihat bahwa dalam setiap kehidupan umat manusia, semua ingin hidup bahagia. Tetapi kebahagiaan yang ingin dicapai oleh setiap manusia kadang menggunakan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia hidup berbahagia. Tetapi hidup bahagia yang dijalaninya adalah hidup bahagia yang semu. Tetapi dalam firman Tuhan Amsal 28 ayat 14a berkata, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kunci utama dalam bahagia kehidupan umat manusia, entah pribadi dan keluarga, di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan adalah hal dan cara untuk kita berbahagia. Berbahagia dalam Tuhan berarti kita mensyukuri segala apapun yang kita miliki, yang Tuhan berikan untuk kita jalani dan kita nikmati. Seperti dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan sesuatu bagi kita jalani, tetapi sebagai sisi manusia kadang kita mau yang lebih. Dan kita mau yang lebih itu kita menggunakan cara-cara yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga katakan bahwa inilah berkat Tuhan, inilah kenyamanan yang Tuhan berikan. Tetapi satu hal hidup bahagia, yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, bagaimana kita takut akan Tuhan? Kita menaati dan menjalankan segala perintah dan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, kita mengucap syukur. Sampai saat ini kita berada, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar Klavos Malamoy berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Itulah berkat yang terindah yang kita nikmati dalam kehidupan ini, yang mana kita senantiasa takut akan Tuhan. Tapi kadang untuk mencapai kebahagiaan, kadang takut akan Tuhan itu menghilang dalam kehidupan umat manusia. Tetapi hidup takut akan Tuhan, senantiasa menjalankan segala perintah dan ajaran Tuhan, itulah hidup bahagia yang selalu dituntut Tuhan. Bagaimana kita menjalankan segala perintah dan ajaran Tuhan. Kita lihat pada ayat 14b, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hatinya berarti dalam kehidupannya dia tidak mau
mengikuti apa maksud dan kehendak Tuhan. Dia selalu mengikuti akan hatinya. Apa yang Tuhan mau, dia tidak mau ikut. Dia mau ikut kekuatan dan kemauan dirinya sendiri sebagai manusia. Dalam kehidupan bisa kita lihat orang yang sedang dalam kebahagiaan, rasa nyaman yang dimiliki. Apapun yang Tuhan kehendaki, dia mengeras hati. Dia pikir dia kuat, dia punya segalanya. Tetapi pada saat dia mengalami suatu pergumulan hidup, satu permasalahan hidup, atau dia kena sakit dan sebagainya, mulai dia mencari Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar Klavos yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pasal 24 ayat 14 ini memberikan sesuatu yang berarti bagi kita dengan tema berbahagialah yang takut Tuhan, celakalah yang berdusta dan tidak jujur. Amsal 28 ayat 14 ini mengingatkan bagi kita bahwa orang yang hidup berbahagia dan sangat gembira adalah orang yang hatinya lembut dan hidup takut akan Tuhan di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang keras kepala dan hatinya keras hidupnya akan mengalami malapetaka. Jadi orang yang berbahagia bukan diukur dari banyaknya harta, kekayaan dan uang, tetapi diukur dari bagaimana menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Di dalam keluarganya, pekerjaannya, bisnisnya, pelayanannya, dan segala aspek kehidupannya. Sebab orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang mau mengakui dan mau meninggalkan segala pelanggaran dan tidak menyembunyikan pelanggarannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar Klavos yang diberkati Tuhan. Sungguh aneh kedengarannya, tetapi sungguh benar. Berbahagialah orang yang senantiasa takut. Kebanyakan orang menganggap bahwa bahagia adalah orang-orang yang tidak pernah takut. Tetapi ada juga ketakutan yang sama sekali tidak menyiksa, tetapi justru mengandung kepuasan besar. Berbahagialah orang yang selalu menjaga di dalam pikirannya rasa takut dan hormat yang kudus akan Allah, kemuliaannya, kebaikannya, dan pemerintahannya yang dia jalani dalam kehidupannya. Berbahagialah orang yang selalu takut melanggar perintah Allah dan takut membangkitkan amarahnya, menjaga kepekahan hati nuraninya, dan merasa ngeri dengan timbulnya kejahatan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar Klavos yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan sini mengajak bagi kita supaya bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Dalam tutur kata kita, pemikiran kita, dan perbuatan kita. Dimanapun kita berada dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan sosial, dan pelayanan kita. Bagaimana kita menempatkan diri untuk hidup takut akan Tuhan. Dari diri kitalah mencontohi dan memberikan contoh bagi sekalian orang untuk hidup takut akan Tuhan. Dan celakalah yang berdusta dan tidak jujur. Dalam segala hal kita berkata jujur. Walaupun kadang itu menyakitkan, tetapi kita mengatakannya dengan jujur. Karena Tuhan tahu bagi kita bahwa hidup takut akan Tuhan berarti kita harus berkata jujur. Dan janganlah kita berbohong dan berdusta, karena Tuhan katakan celakalah kita. Firman Tuhan di saat ini menguatkan kita, membimbing kita, membina kita untuk hidup di dalam Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan berani berkata jujur dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memperlakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami angkat ungkapan syukur kepadamu. Karena firman di saat ini mengajarkan bagi kami untuk hidup takut akan Tuhan. Dan selalu berkata jujur dalam setiap keadaan apapun.
Kalau kita tidak takut akan Tuhan, berarti dalam kehidupan kita jalani dengan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, berarti kehidupan kita berbahagia, sukacita, dan damai sejahtera. Kalau kita berkata jujur, berarti kemuliaan Tuhan, berkat-berkat dan janji keselamatan selalu menyertai kehidupan kami. Tetapi kalau kita tidak jujur dan berlaku yang tidak adil, berarti Tuhan katakan celakalah. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Ya rasa tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Hamba berdoa bagi pendengar setia Kalvos Malamoy. Tuhan berkati kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Kuasa Tuhan membentengi mereka untuk menjalani kehidupan yang mana Tuhan izinkan kami jalani dalam kehidupan COVID-19 ini. Hamba-hamba Tuhan dan siapapun yang terlibat dalam channel Kalvos Malamoy, Tuhan berkati kehidupan mereka. Dimanapun mereka melangkah, mereka berada, Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Dan pakailah pelayan-pelayan dalam channel Kalvos Malamoy lewat kebenaran firman Tuhan yang mereka sampaikan. Pakai mereka secara dahsyat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan berkati akan kehidupan kami semua. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.